Sup coy, balik lagi dengerin bacotan merdu dari anime. Hari ini kita bakal bahas anime yang udah lama banget sebenarnya, cuma masih seru buat ditonton, yaitu Overlord. Anime ini nyeritain mas-mas yang kejebak di dunia lain jadi tengkorak hidup. Tapi bukan sembarang tengkorak nih. Soalnya, nggak usah lama-lama, langsung masuk aja ke ceritanya. Tapi sebelum itu kalian bisa like, komen, dan subrek channel ini biar anime nggak jadi NPC. Let's go! Pertama-tama kita dijelasin dulu nih sama sebuah game di MMORPG yang namanya YGG Drasil. Gamenya nih kayak bikin karakter terus berpetualang di dunia virtual, ngelawan monster, ngumpulin item, mancing belut, gitu-gitulah. Cuma gamenya ini bakalan bungkus. Mungkin yang main udah makin dikit dan servernya bakalan ditutup. Terus kita diliatin sama salah satu player di sana, si tengkorak hidup yang namanya Momonga. Dia lagi ketemu sama salah satu anggota guildnya nih, namanya Hero Hero. Udah 2 tahun mereka nggak ketemu, soalnya Hero Hero nih sibuk sama kerjaan. Wah, nolep ternyata si tengkorak anjing. Abis itu temennya pergi dan Momonga tinggal sendirian. Dia pengen ada di sini sampai server game ini ditutup buat mengenang base yang dulu dia bangun sama temen-temennya. Oh ya, nama base-nya ini Makam Nazarik. Kita diliatin juga sama tongkat sakti yang namanya Ainz Olgon, salah satu senjata paling OP yang dulu dibuat sama Momonga dan temen-temennya. Terus kita ditunjukin sama para NPC di game ini. Ada Sebas, si ketua para pelayan, dan juga ada Mbak Albedo, ketua dari para penjaga di Makam Nazarik. Para NPC ini dibuat sama temen-temennya Momonga, dan dia mau lihat settingan sifatnya Albedo. Karena settingan Mbak Albedo ini dibikin agak lain sama temennya, akhirnya diganti jadi aku cinta Momonga. Ya lu juga agak lain tulang. Abis itu Momonga mau bobo nih, soalnya besok mau kerja. Oh nggak nolep ding dia. Hehe, maaf. Nah, waktu server gamenya udah ditutup, kok gua kagak logout bejir? Momonga ternyata masih ada di dalam game ini coy. Terus pengaturan di dalam game juga udah nggak bisa diakses. Yang lebih ngagetin lagi, NPC di sini ternyata bisa ngomong dan boleh pegang dikit? Oke, asli nih, mantap. Momonga di sini nyuruh Albedo buat manggil para penjaga lantai yang lain buat ngumpul. Terus dia ketemu sama 2 penjaga kembar di lantai 6. Ada Aura sama Mare. Kalau nggak salah mereka ini kebalik deh kepribadiannya. Jadi si Aura ini cewek, si Mare itu cowok. Terus Momonga nyuruh Aura sama Mare buat ngelawan salah satu jurik apinya. Sekalian buat tutorial ngeluarin sihir, soalnya Momonga ini belum terbiasa di dunia barunya. Bang bentar, kayaknya tadi mau kemana lu anjing? Abis Aura dan Mare latihan sama jurik yang menyala abangku, sekarang para penjaga dari tiap lantai udah pada ngumpul nih. Ada Saltir yang datang-datang langsung, woi tepos, bisa sopan dikit gak? Lu juga tepos bejir. Terus ada Kokyutus, Demiurge, dan Albedo. Ayo semuanya, Shinso Sasageo. Salah. Momonga juga nyuruh Sebas buat datang, abis disuruh ngeliat kondisi di sekitar Nazarik. Setelah dapat laporan kalau Nazarik ini ada di tengah padang rumput, Momonga nyuruh Mare buat nyamarin Nazarik jadi bukit biar nggak terlihat mencolok. Setelah kumpul-kumpul dan Momonga pergi, Saltir ini jadi rada aneh. Lu ngapa bre? Suaranya Momonga bikin basah dikit bejir. Tepos itu punya gua. Apa? By one? Ya, berantem datu rebutan tulang. Sekarang Momonga lagi bareng sama Narberal, salah satu pelayan di Nazarik. Dia lagi ngubah penampilan biar bisa ngayunin pedang. Soalnya dia ini kan mage, jadi biar bisa pakai pedang, dia ngubah penampilannya jadi pendekar pedang. Lanjut, Momonga jalan-jalan ke lantai 1, terus ketemu Demiurge dan 3 Raja Iblis bawahannya. Bejir, Raja Iblis jadi bawahan. Mujan mana masuk? Momonga di sini pengen nyari angin seger sambil ditemenin sama Demiurge yang jadi kadal anjrit. Momonga penasaran nih, teman-teman dia di YGG Drasil ikutan masuk ke dunia ini apa enggak ya? Terus Momonga ngide, menaklukkan dunia kayaknya seru nih bro. Wow, enteng banget mulut lu tulang. Terus dari atas Momonga ngelihat Mare yang mulai tugasnya buat nyamarin Nazarik jadi perbukitan. Biar si Mare ini cepet buat ngelakuin tugasnya, dia dikasih hadiah cincin biar gampang buat pindah-pindah lantai di Nazarik. Nggak lama setelah itu, Mbak Albedo datang dan ngelihat Mare dapat cincin dari Momonga. Bejir, apa-apaan nih? Jelas iri maksimal dong Mbak Albedo, dan akhirnya dikasih cincin juga deh sama Momonga. Mantap. Lanjut ke hari-hari berikutnya, Momonga sama Sebas di sini lagi buka kaca ajaib yang bisa ngelihat daerah-daerah di sekitar. Terus Momonga ngelihat ada sebuah desa yang diserang sama sekelompok prajurit. Tadinya sih bodo amat, kan kagak ada urusannya juga. Cuma waktu ngelihat Sebas, dia keinget sama Touch, orang yang bikin Sebas sekaligus temen yang nolongin Momonga waktu dulu masih noob. Karena ingatan ini, Momonga berubah pikiran. Dia bakal datang ke desa itu dan nolongin orang-orang di sana. Momonga langsung datang nolongin mbak-mbak desa yang mau di-end sama para prajurit.
prajurit. Jantung penyet, PLN konslet. Setelah prajurit ini mokat, Momonga bikin salah satu prajurit ini jadi prajurit tengkorak dan nyuruh buat ngebantai orang-orang yang nyerang desa. Terus Momonga ngasih sirup marjan ke Mbak ini buat nyembuhin lukanya. Tapi adiknya ngira kalau ramuan ini tuh berbahaya. Bikin lama durasi gue copot juga pala lu. Kalem libido. Akhirnya diminum deh sama Mbak ini. Wow, amazing. Selain itu, Momonga ngasih mantra pelindung dan juga peluit, di mana peluit ini bisa manggil para goblin dan jadi bawahannya. Sambil berterima kasih, Mbak ini nanya siapa namanya Momonga. Dan di dunia ini, Momonga ngenalin namanya dengan Oke, kita ikutan panggil pakai nama Ains aja lah ya. Lanjut ke prajurit tengkorak yang disuruh Ains buat ngebantai para prajurit yang nyerang desa. Nggak lama setelah itu, Ains datang nih. Dia bilang ke para prajurit yang masih hidup buat ngasih tahu ke kerajaan mereka kalau mereka masih berani gangguin desa ini lagi, gue bantai satu negara deh. Kelas emang tulang satu ini. Abis itu, Ains ngobrol sama kepala desa buat cari informasi tentang daerah-daerah di dunia ini. Jadi, desa ini dan juga Nazarik tuh ada di kerajaan Riestis. Terus sebelahnya lagi ada kerajaan Baharut. Nah, di dekat dua kerajaan ini ada kerajaan lain namanya Slain. Ains juga dapat info kalau yang nyerang desa tadi itu dari kerajaan Baharut. Cuma Ains curiga, bisa aja kalau yang nyerang desa mereka itu orang dari kerajaan Slain yang nyamar pakai baju perangnya Baharut. Biar Riestis sama Baharut jadi nggak akur. Ya kayak ngadu domba lah. Selain info tadi, Ains juga dikasih tahu kalau di dekat sana ada guild petualang di kota Erantel. Nah, Ains punya rencana buat ke sana nih biar dapat informasi tambahan. Setelah ngobrol sama kepala desa dan nguburin para warga yang jadi korban, Ains dipanggil nih. Katanya ada beberapa pasukan lagi yang datang ke desa ini. Ains nyuruh para warga buat sembunyi biar dia sama kepala desa aja yang maju. Gak lama kemudian datang para pasukan kuda yang dipimpin sama Om Gazev. Ternyata dia ini komandan yang disuruh raja buat nyelamatin desa ini. Cuma udah keduluan diselamatin sama Ains. Setelah berterima kasih sama Ains, Om Gazev dapat laporan. Katanya banyak sosok yang ngepung desa ini. Mundur dikit, kita pindah ke suatu tempat dan dikenalin sama Nigun. Dia disuruh sama seseorang buat ngehabisi Om Gazev dan dikasih batu jimat. Gak tahu dah ini apaan. Balik lagi ke Ains dan Om Gazev yang lagi dikepung. Ains penasaran, yang ngepung mereka tuh siapa sih? Kata Om Gazev, yang bisa ngirim penyihir sebanyak ini tuh cuma dari Slain. Dan mereka lagi ngincer Om Gazev. Abis berterima kasih karena Ains udah nolongin desa ini, Om Gazev minta tolong ke Ains. Kalau nanti Om Gazev meningsoy, dia pengen Ains tetap ngejagain desa ini. Terus Om Gazev dikasih batu jimat sama Ains. Berangkat deh Om Brewok satu ini. Tapi Om Gazev sebenarnya cuma buka jalan buat pasukannya doang biar mereka bisa pulang dengan selamat. Soalnya dia tahu mereka nggak bisa menang lawan pasukan dari Slain. Tapi pasukan Om Gazev nih solid banget kayak subscriber anime. Mereka muter balik buat sama-sama tempur bareng komandannya. Tapi ya kayak yang dibilang tadi, mereka semua akhirnya tumbang dan nyisa Om Gazev doang. Nah, waktu udah di titik darah penghabisan, gantian lah bro. Ternyata Om Gazev dan pasukannya tuker tempat sama Ains dan Albedo pakai batu jimat yang dikasih sebelumnya. Setelah Om Gazev tepar, giliran Ains nih buy one sama para pasukan dari Slain. Sebenarnya kodam-kodam kroco yang dipakai sama para dukun dari Slain tuh juga ada di game YGG Drasil. Jadi buat Ains ya sepele lah lawan ginian doang mah. Bakar dikit hilang. Mau ngeluarinnya lebih gede lagi tinggal sedot hilang juga. Akhirnya ya tinggal di end aja nih para dukun dari Slain. Tulang gua keren banget bejir. Abis itu Ains balik ke Nazarik dan ngumumin ke para bawahannya kalau nama dia sekarang berubah jadi Ains Olgon. Dan dia juga berharap nama ini bisa sampai ke temen-temennya yang mungkin juga ikut ke bawah ke dunia ini. Lanjut, sekarang Mbak Albedo abis ngasih laporan dari para penjaga ke Ains. Gak lama kemudian Saltir datang ngasih info kalau dia bakal ngelakuin misi bareng sama Sebas. Dah kelar kan Tepos? Pergi lu. Diem lu tua. Dah lah, berantem terus saya lu pada. Pindah ke kota Erantel, di sini ada dua orang petualang. Ya, kalian tahu mereka siapa? Ains sama pelayannya yang bernama Narberal. Mereka lagi cari penginapan nih. Setelah pesen kamar, mereka dipalakin sama petualang kelas A. Ya elah botak, lu tuh cuma NPC. Gara-gara ngelempar si botak NPC sembarangan, ada mbak-mbak marahin Ains nih. Soalnya ramuan yang dia buat susah payah ketiban sama si botak NPC dan Ains disuruh ganti rugi. Terus dikasih deh mbak-mbak ini pakai sirup marjan. Sesampainya di kamar, mereka berdua ngobrolin rencana mereka sebagai seorang petualang, yaitu buat sampai ke rank paling tinggi, yaitu Adamantite, biar mereka bisa dapat informasi lebih banyak lagi. Oh ya, mereka berdua di sini namanya beda. Ains jadi Momon, Narberal jadi Nabe. Pindah ke mbak-mbak rambut merah tadi, dia
dia nyamperin mas-mas polem namanya Enfirea. Dia pengen ngecek ramuan yang tadi dikasih sama Ainz. Setelah ramuan ini dicek sama neneknya Enfirea, nenek ini bilang kalau ramuan ini tuh ramuan penyembuh legendaris. Bahkan sampai sekarang nggak ada orang yang berhasil bikin ramuan ini. Balik lagi ke Ainz mode Momon, waktu dia lagi cari misi di guild petualang, mereka disamperin sama sekelompok petualang dan diajak kerjasama. Ada Peter si pemimpin kelompok, Lukrut si mas-mas ganjen, terus ada Dain dan juga Ninya. Nah, Ninya nih bocah dengan bakat khusus yang bisa nguasain sihir dengan cepat. Selain Ninya, ada anak lain dengan bakat khusus, yaitu Enfirea, si mas-mas polem yang bakatnya bisa pakai semua barang sihir. Setelah dijelasin misi yang bakal mereka jalanin, Momon tiba-tiba dipanggil karena dimintain buat misi khusus sama seseorang yaitu Enfirea. Tadinya ditolak nih, cuma teman-teman di kelompoknya bilang kalau Enfirea tuh orang terkenal di desa ini. Masa mau ditolak sih? Akhirnya Momon mutusin buat ngejalanin dua misi ini sekalian deh. Jadi Enfirea ini minta tolong buat ditemenin nyari tanaman obat-obatan. Dan dia bisa kenal Momon soalnya salah satu pelanggannya abis dapat sirup marjan dari Momon dan ngeliat Momon bisa ngalahin seorang petualang kelas A. Pindah ke tempat lain, kita ditunjukin sama mbak-mbak psikopat yang ketemu sama dukun tua. Mereka namanya Hajit dan Slementin. Cewek ini abis nyuri salah satu barang berharga dari Slen, yaitu mahkota kebijaksanaan. Cuma mahkota ini nggak sembarang orang bisa pakai. Dan mereka berdua berencana buat nyulik Enfirea biar barang ini bisa dipakai. Soalnya Enfirea kan punya bakat khusus bisa pakai semua barang sihir tuh. Balik ke Momon, dia udah mulai ngejalanin misi. Terus mereka nyampe di sebuah hutan di wilayahnya Raja Hutan Bijaksana. Katanya di dalam hutan ini tuh ada monster legendaris yang ngelindungin hutan. Pindah bentar ke Nazarik, di sini Demiurge lagi datengin Mbak Albedo di kamar Ainz yang lagi... Oke, skip. Lanjut ke petualangan Momon aja. Nabe lagi digodain sama Lukrut nih. Cuma Nabe dingin banget sama orang lain dan dikira kalau Nabe ini pacarnya Momon. Matamu, dia udah punya Albedo. Woi, maaf keceplosan. Terus tiba-tiba Lukrut ngerasa sekelompok monster lagi datang. Dan bener aja, sekelompok monster udah OTW buat nyerang Momon dan kawan-kawan. Pada nyusun rencana deh, pakai panah lah, diikat akar lah. Lama lu pada prot. Mereka pada terkesima nih sama kekuatan Momon dan Nabe. Di malam harinya, mereka semua ngumpul sambil ngobrol-ngobrol. Hal ini bikin Momon keinget sama temen-temennya. Cerita deh, kalau dulu Momon juga pernah berpetualang kayak gini sama temen-temennya. Terus ininya ngomong, "Gak apa-apa bang, ntar juga ketemu lagi, biji bapak lu." Dah bete, ayo lo ngambek. Terus biar suasananya nggak awkward, Enfirea ganti topik nih tentang Momon yang bisa ngalahin monster sekali tebas dan juga cerita tentang cewek yang dia suka. Teman-temannya bilang, jadi Momon enak kali ya, udah mah kuat, pasti cewek-cewek pada suka. Ketar-ketir nih Enfirea, dia khawatir kalau cewek yang dia suka nanti ketikung sama Momon. Gua kasih tahu ya dek, nggak perlu kuat, yang penting batang lu. Besok harinya mereka ngelanjutin perjalanan dan bentar lagi nyampe di desa Karne, desa yang waktu itu pernah diselamatin sama Momon. Nah, sesampainya di desa itu, mereka kaget soalnya desa ini sekarang dikelilingi tembok dan dijaga sama para goblin. Terus keluarlah bos para goblin yang namanya Enri. Ini dia nih cewek cem-cemannya Enfirea. Dan cewek ini juga yang manggil para goblin. Soalnya dia pernah dikasih peluit pemanggil goblin sama Momon. Abis itu Enri dan Enfirea ngobrol-ngobrol. Curhat nih cewek kalau desa mereka tuh habis diserang, terus bikin orang tuanya meningsoy. Tapi untungnya adeknya dan desa ini berhasil diselamatin sama Ainz. Diceritain semua tuh, dari dikasih sirup marjan, dikasih peluit goblin, sampai cewek yang datang sama Ainz yaitu Albedo. Nah, dari informasi barusan, Enfirea sadar nih kalau Momon adalah Ainz. Soalnya dia pernah lihat sirup marjan dari Momon dan dengar Nabe keceplosan nyebut nama Albedo. Sekarang Momon sama Nabe yang lagi lihat penduduk latihan manah didatengin sama Enfirea. Mas-mas polem ini tanpa basa-basi langsung ngomong kalau dia udah tahu identitas sebenarnya dari Momon. Karena udah ketahuan ya, mau gimana lagi. Terus Enfirea jujur kalau sebenarnya dia ngajak Momon tuh pengen belajar cara bikin ramuan sirup marjan. Ya mau-mau aja Momon buat ngajarin, asal tujuannya bukan buat kejahatan dan minta Enfirea buat ngerahasiain identitas aslinya. Lanjut ke misi selanjutnya, yaitu nemenin Enfirea cari tumbuhan obat. Nah, tumbuhan yang dia cari itu ada di wilayah Raja Hutan Bijaksana yang waktu itu pernah dibahas. Momon masuk duluan nih ke dalam hutan, terus ketemu sama Aura. Momon nyuruh Aura buat mancing si Raja Hutan biar nyerang Momon. Soalnya kalau Raja Hutan ini berhasil dikalahin, otomatis nama Momon bakal melejit. Punten mamang, bang, kata Momon lu anak pungut. Wah, kabur. Nah, setelah si Raja Hutan bangun, saatnya Momon beraksi. Gak pakai lama, muncullah si Raja Hutan yang sangat menyeramkan.
Enggak sih, enggak serem. Emang serem ya? Sekali jurus saja nyerah gini? Terus Momon keluar deh dari hutan sambil ngebawa monster hamster ini jadi peliharaan barunya. BTW dia dikasih nama Hamsuke. Setelah misi selesai, Enfirea mau balik ke rumah nih naruh barang-barang. Momon nanti ikutan nyusul soalnya mau setoran misi dulu ke guild petualang. Nah, waktu balik ke rumah, Enfirea malah ketemu sama Clementine, si cewek psikopat yang mau nyulik Enfirea. Tapi untung aja dia masih ditemenin sama teman-teman petualangnya. Pindah ke Momon yang abis setoran misi, dia di sini ketemu sama neneknya Enfirea. Neneknya tahu nih kalau Momon tuh orang yang nemenin Enfirea nyari tanaman obat. Terus mereka pulang bareng buat nyusul Enfirea di rumahnya. Tapi setelah sampai di rumah, mereka malah ngelihat teman-teman petualang yang lain udah pada tewas dan jadi mayat hidup. Lah, kirain aman tadi. Selain itu, Enfirea juga nggak ada di sana. Setelah para mayat hidup dihabisi Momon, dia nawarin ke nenek ini buat nyewa Momon sebagai petualang yang bakal nyelamatin cucunya. Bayarannya berapa, Bang? Ya, Lamborghini 1 udah cukup. Bejir nggak ngotak. Tapi, yang namanya kasih sayang ke cucu ya, berapapun bayarannya nggak masalah. Setelah diselidiki sama Momon dan Nabe, akhirnya ketemu nih, Enfirea ada di sebuah pemakaman bareng sama para mayat hidup sambil pakai mahkota kebijaksanaan. Pindah ke pemakaman tempat para mayat hidup bangkit, para penjaga makam di sana panik nih. Tiba-tiba ribuan tengkorak bangkit dari kubur. Waktu mereka mau manggil bala bantuan, mereka ketemu sama Momon dan Nabe. Udah bang, biar gua aja yang maju. Para penjaga tadinya nggak percaya kalau Momon bisa ngatasi masalah ini. Alah, ginian doang mah sepele. Gimana? Boleh lewat gak nih? Ah lama anjing, gue rata bejir. Karena tengkorak kroco ini kebanyakan, Momon manggil Jack sama Yatno buat bukain jalan. Dan akhirnya Momon ketemu nih sama Hajit dan Clementine. Terus duel 1 lawan 1 mereka. Momon lawan Clementine, Nabe lawan Hajit. Lah tadi kayaknya ada Hamsuke bang. Iya ada, nyangsang di pohon dia. Kita ke Nabe dulu. Di sini si dukun tua tahu-tahu buka ulti ngeluarin naga tulang. Cuma ya elah, sekali gebuk doang ambruk bre. Dan Nabe ini nggak pakai kekuatan penuhnya. Terus si dukun tua ini nggak terima, ngulti lagi dia ngeluarin naga kedua. Terus di sisi lain, Momon ngeliat nih kalau Nabe lagi ngelawan 2 naga. Terus dia bilang, pakai full power aja be, biar menyala. Nah, keluar nih skin legendnya Nabe. Pedih nggak bro? Di sini Nabe ngeliatin kalau dia tuh bisa ngebunuh si dukun kapan aja. Tapi kan recall dulu nggak sih bro? Sampai akhirnya Nabe ngeluarin ultinya. Pindah ke Momon, anak buahnya aja recall, masa tuanya kagak. Dah bro, serang aja nih kalau tembus. Yang ini lebih hina lagi nih matinya. Udah nyerang kagak ada yang tembus. Sampai akhirnya Momon balik ke mode Ains dan meluk psikopat ini sampai... Setelah ngalahin dukun dan mbak-mbak psikopat, Ains nyamperin Enfirea, terus ngancurin mahkotanya dan ngebawa Enfirea ke... Kemana ya? Kita pindah ke Sebas yang lagi nyamar jadi pelayan demi sebuah misi dari Ains buat nyari informasi di ibu kota. Jadi Sebas ini pura-pura jadi pelayan, terus bawahannya pura-pura jadi majikan. Mereka berdua tuh punya supir. Nah, supirnya ini jahat dan punya rencana buat ngejebak Sebas. Cuma mereka udah tahu kalau supirnya ini jahat. Soalnya bawahannya Sebas ini punya mata yang bisa jadi CCTV. Dan mereka berencana buat ngejebak balik kelompoknya si supir ini. Terus mereka berangkat ke suatu tempat dan di kereta ini Salty ikutan numpang. Soalnya dia dapat misi buat nyari orang yang ahli sihir dan bela diri. Nah, di tengah jalan, sesuai dengan rencana Sebas, mereka dikepung nih sama para bandit. Cuma ya, para bandit ini jadi makanan doang buat Salty. Terus anak buahnya Salty ngasih info kalau di dekat sini ada markas bandit dan ketuanya ini bisa bela diri, namanya Brain. Sebas di sini pamit mau lanjut ke ibu kota, sedangkan Salty bakal lanjut buat nyari Brain. Lanjut ke markas yang dimaksud, orang-orang di markas ini langsung dibantai nih sama Salty dan anak buahnya. Sampai akhirnya ketemu deh dia sama yang namanya Brain. Awalnya Brain ngeremehin nih, nggak bakal kalah gua sama cewek mah. Gini doang. Ngantuk nih bro. Kena mental lah mamang satu ini, terus kabur. Dan Salty berubah jadi... Anjrit, burik banget lu Salty.
Nah, yang Saltir nggak tahu, di markas ini tuh ada gorong-gorong yang bikin Brain berhasil kabur. Emosi jiwa dia, kehilangan target yang dia cari. Terus dia dapat laporan dari bawahannya kalau ada beberapa pasukan datang ke sini. Karena lagi emosi ya, dibantai semua tuh orang-orang. Sampai akhirnya dia berhadapan sama cewek yang pernah dikasih sirup marjan sama Momon alias Ains. Karena dia tahu botol ramuan ini punya tuannya, cewek ini ditangkap terus dihipnotis. Cewek ini bilang kalau sebenarnya mereka punya tim cadangan buat jaga-jaga kalau mereka dalam keadaan darurat. Dan sekarang tim cadangan ini lagi ke ibu kota buat ngasih tahu kejadian barusan. Makin puyeng kuadrat nih Saltir Tepos. Udah kehilangan target misi, ketahuan pula aksi pembantaiannya. Terus dia ngamuk sambil nyuruh pasukan bayangannya ngebunuh semua manusia yang ada di hutan ini. Cuma dia kaget, soalnya pasukan bayangannya tahu-tahu mati semua. Saltir langsung datang ke lokasi pasukan bayangannya mati dan ketemu kelompok pengusir Saiton. Saltir langsung dirukiah nih. Cuma sebelum ritual ini selesai, Saltir berhasil nyocol 2 orang dari kelompok pengusir Saiton dan bikin ritualnya gagal. Sekarang pindah ke Nazarik, Ains dapat laporan dari Albedo kalau Saltir berkhianat. Namanya juga jadi merah nih di daftar para penjaga. Setelah mengumpulkan banyak teori, Ains punya kesimpulan kalau Saltir ini pikirannya lagi dikendaliin sama seseorang. Abis itu, Ains dapat panggilan dari Nabe, bilang kalau Momon dipanggil sama guild petualang buat ngebahas serangan dari vampir tadi malam. Nah, vampir yang dimaksud tuh si Saltir. Terus Momon langsung ngajuin diri buat ngurus vampir ini. Biar Saltir identitasnya nggak ketahuan, sekaligus biar Momon ini bisa naik pangkat juga. Sekarang Ains datang ke tempat Saltir. Diem aja nih si vampir Tepos. Soalnya Saltir ini bakal bergerak kalau ada orang yang mulai nyerang Saltir. Tadinya Ains mau buka sihir pengendali pikirannya pakai cincin sakti, tapi gagal total. Terus Ains nyuruh Albedo buat mundur. Ains marah nih nggak bisa nyelamatin anak buahnya dan bilang cincin saktinya nggak bisa bekerja gara-gara Saltir ini dikendaliin sama item kelas dunia. Rada kaget juga si Ains kalau di dunia ini ternyata ada yang punya item kelas dunia kayak di YGG Drasil. Abis itu Ains sama Albedo pergi ke ruang penyimpanan Nazarik. Isinya item-item full power semua. Di sini mereka juga ketemu sama NPC yang dibikin sama Ains. Namanya Pandora's Actor yang gayanya norak abis. Hey channel, welcome back to my guys. Bisa diem nggak lu? Nah, rencananya Ains ini bakal ngebunuh Saltir pakai item-item kelas dunia yang ada di ruangan ini. Soalnya Saltir ini bisa dibilang kekuatannya gede banget. Terus setelah Saltir dibunuh, dia bakal direspon lagi sama Ains. Tadinya Albedo nggak mau nih kalau Ains yang turun tangan buat ngatasi Saltir. Cuma Ains bilang siapa tahu ini tuh perangkap dari musuh. Jadi dia nggak mau anak buahnya kelihatan sama musuhnya. Tenang baby, tulang bukan sembarang tulang nih bos. Lanjut, Ains datang lagi ke tempat Saltir sama Mare dan Aura. Mereka disuruh jaga-jaga, siapa tahu ada musuh di sekitar sana. Dan penjaga yang lain lagi nonton pertarungan ini lewat kaca ajaib. Sambil jalan, Ains bilang bakal ngehabisi orang yang udah berani nantangin Nazarik dengan ngendaliin pikirannya Saltir. Setelah sampai di tempat Bayuan, Ains langsung ambil buff merah dan... buset langsung ulti bae lu bang. Nah, abis Saltir diserang, dia mulai aktif nih bun. Ains sama Saltir mulai ngeluarin serangan masing-masing. Bola api, panah asmara, Chidori, kobaran gas LPG. Pokoknya sengit banget lah pertarungan ini. Sampai akhirnya Ains mananya mulai habis. Yah, Ains kalah dong bang. Tentu tidak. Dia masih punya strategi lain, yaitu pakai senjata punya teman-temannya yang waktu itu dia ambil di ruang penyimpanan. Tinggal potek, keluar deh senjatanya. Mulai dari Zirah Sakti, Kapak Wiro Sableng, panah Arjuna, dikeluarin semua. Dan akhirnya Ains ngeluarin kartu asnya, dimana dia pakai sihir tingkat tinggi dan... buset, cerah banget kayak masa depan gua. Sekarang balik ke Nazarik, dimana Ains bakal ngerespon Saltir pakai 500 juta koin emas. Anjing mahal bet. Setelah ritual selesai, nama Saltir udah muncul lagi nih di daftar para penjaga. Bejir masih tepos cok. Emang gak tahu diri nih, tuh udah dihidupin lagi, gak masih tahu udah mikirin ngabisin duit 500 juta. tepos Anjrit nyakitin. Terus Ains disuruh Albedo dan para penjaga lain buat ngasih hukuman ke Saltir karena udah bikin rusuh. Cuma Ains kan tulang baik hati. Dia bilang kalau ini tuh kesalahan Ains juga karena nggak waspada. Jadi Saltir nggak dikasih hukuman. Selain itu Ains ngomong karena waktu itu Sebas sempet bareng sama Saltir, ada kemungkinan Sebas juga bisa bernasib sama kayak Saltir dan nyuruh Albedo ngirim pengintai buat ngawasin Sebas. Ains juga berencana bikin pasukan mayat hidup buat memperkuat Nazarik. Nah, Albedo ngasih laporan
Kalau mayat hidup yang dibikin dari manusia itu levelnya agak rendah, dan ngasih saran kalau bikin pasukan mayat hidup dari manusia kadal biar levelnya lebih tinggi. Pindah ke kerajaan Slayn, ada mas-mas yang waktu itu ikut nyerang Saltyr nih, ngasih info kalau dia sama kelompoknya mundur dari penyerangan karena ada 2 orang yang kena cocol sama Saltyr dan bikin ritualnya nggak selesai. Oh, ini yang bikin Saltyr lepas kendali. Ketahuan tulang sakti, ntar bang, hati-hati. Balik ke Momon, karena udah nggak ada misi lagi, dia nyuruh para bawahannya ngeaktifin order Gargantua dan juga manggil victim, salah satu penjaga yang belum pernah kita lihat di series ini. Wanjay, bakal ngelakuin rencana apa nih? Buah kekok, gimana coy? Ini anime sebenarnya udah lama banget gua tonton dan pengen gua bahas. Soalnya MC-nya nih nggak yang polos dan baik banget gitu. Misal perlu jadi jahat ya jahat lah. Terus ceritanya juga seru banget, bikin penasaran mulu episode selanjutnya kayak gimana. Kalau kalian suka tulis aja di kolom komen, ntar anime bahas juga deh season selanjutnya. Oke coy, segitu aja cerita hari ini. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa lonceng dipencet biar nggak ketinggalan video terbaru dari anime. See you coy. Ciao.